Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Para ulama mengatakan bahwa tilawatul Quran itu ada beberapa jenis, di antaranya satu tilawatan tabarukan, membaca untuk niat mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi, satu huruf itu 10 pahala. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentu tambah banyak. Ini merupakan sesuatu yang sangat disunahkan terutama di bulan Ramadan, karena lipatan pahalanya luar biasa. Namun, ada satu jenis tilawah yang perlu kita biasakan juga, namanya tilawah al-ihtida. Tilawah untuk mencari inspirasi dari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itu penting jamaah sekalian, karena Al-Quran ini diturunkan bukan sekedar untuk ritual mendapatkan pahala, tetapi juga sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Hudan, petunjuk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas", sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an ini menjelaskan ya petunjuk-petunjuk yang begitu banyak. Jadi Al-Qur'an diturunkan dalam rangka panduan hidup bagi kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an sebagai tadhkirah, pelajaran, peringatan bagi mereka yang punya rasa takut. Nah, bagaimana kita tantangannya menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalau kita membaca Al-Quran, hanya sekedar kita membaca cerita dalam Al-Quran tentang cerita masa lalu. Al-Quran sekali lagi bukan buku sejarah yang isinya tentang panduan, isinya tentang sumber-sumber sejarah. Bukan. Tapi Al-Quran adalah kitab yang memimpin kehidupan kita. Kalau seandainya ada sejarah masa lalu diceritakan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya hakikatnya, esensinya ada pada zaman kita sekarang. Misalkan kalau dalam Al-Quran bicara tentang Firaun melawan Musa, Musa berhadapan dengan Firaun ketika dakwah. Sesungguhnya dalam kehidupan kita kontemporer itu ada Musa yang menegakkan nilai-nilai tauhid, dan ada Firaun yang berupaya menolak nilai-nilai tauhid, yang menganggap ayat-ayat konstitusi dia lebih tinggi daripada ayat-ayat suci yang dibawa sama Musa. Itu ada. Jadi kalau kita membaca sejarah Musa dan sejarah Firaun pada Al-Quran, kita jangan hanya terbawa pada cerita masa lalu yang seakan-akan tidak ada kaitan dengan zaman kita sekarang. Jadi seakan-akan ketika Musa dan Firaun sudah tidak ada di zaman kita sekarang, maka sudah selesai. Tidak. Tapi Al-Quran berbicara tentang karakter. Al-Quran tidak fokus pada kajian sejarahnya. Makanya Al-Quran nggak detail. Firaun itu usianya berapa, naik tahta dengan nama siapa, siapa nama istrinya, berapa jumlah selirnya, kemudian istananya bentuknya seperti apa, tidak. Tapi Al-Quran fokus pada karakter Firaun, yang karakter itu akan terulang di orang-orang kemudian. Sebagai sebuah contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kepala Abu Jahal dibawa ke hadapan beliau pada perang Badar, beliau mengatakan, "Hada Firaun hadil ummah." Ini Firaunnya umat ini. Jadi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengkoneksikan apa yang ada dalam Al-Quran dengan kehidupan kita. Cerita masa lalu dalam Al-Quran dikoneksikan dan dirilit dengan kondisi sekarang. Pasti ada Musa, pasti ada Firaun. Nah, demikian juga jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi ke Syam dan melewati sebuah gereja. Dari gereja tersebut keluar seorang pendeta tua yang sudah sakit-sakitan, yang sangat ringkih. Melihat hal itu, Sayyidina Umar merasa ya mungkin kasihan lah. Beliau kemudian meneteskan air mata. Para sahabatnya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, atabki ala kafir?" Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda menangisi orang kafir? Itu orang kafir ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Iya, karena itulah saya menangisinya. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Ada orang-orang di dunia ini jiwanya capek. Siang malam dia kerja, dia beribadah. Dia menganggap ada kebaikan. Dia menganggap dia akan panen pahala kelak di hari kiamat nanti. Tapi apa? Tasla naron hamiyah. Dia kelak di hari kiamat akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkoneksikan antara ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan yang ada pada saat itu. Sama jamaah sekalian, kita harus membaca Al-Quran untuk mentadaburi supaya kita tidak mendapatkan inspirasi, bisa mengkaitkan antara
nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebenarnya Al-Quran itu telah berbicara tentang kehidupan kita apapun. Nah, disinilah kita akan belajar ya bagaimana kita mengkoneksikan antara nilai-nilai Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk tabarruk, mendapat keberkahan dan mendapatkan pahala. Tetapi Al-Quran juga harus dibaca dan ditadaburi dalam bentuk ihtidak agar kita bisa mendapatkan hidayah, mendapat inspirasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.